selaku narasumber dari kegiatan yang ketiga, yaitu tentang penulisan karya ilmiah. Kemudian selamat pagi juga untuk Bapak Ibu peserta pelatihan yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan dayanya kita masih diberi kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat bertemu secara virtual dalam acara pelatihan ini. Untuk agar acara ini diberikan kelancaran, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, untuk pertemuan kali ini kita membahas masih tentang penulisan karya ilmiah. Monggo untuk Bapak Duat bisa mulai untuk memberikan materi kepada kami atau mengarahkan kami terkait diskusi tentang karya ilmiah. Monggo Bapak. Oke, terima kasih Bu Destia. Ibu-ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam kondisi sehat semua ini. Di tengah pandemi ini kayaknya kesehatan menjadi isu penting, dan kalau kita bilang apa kabar itu kayaknya penting banget itu, sehat atau tidak. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini bapaknya cuma satu ini ya. Tadi saya bilang ibu-ibu itu ada Pak Muhammad gabung ini, jadi ada bapak satu. Oke, saya share aja materinya habis ini, tapi mungkin dari kegiatan ini kita udah selesai satu nih, roadmap sama reference pustaka ya, Mendeley. Itu udah selesai dan Mendeley akan dipakai terus nanti di penulisan untuk praktek betul jurnalnya. Kemarin kita diskusi akan ada biar nggak bosan materinya dari saya terus, itu ada praktek, tapi kan Bu Lili nggak ikut ini, Bu Dwi nggak ikut, Bu Banun aktivis ini nggak ikut ini, jadi mungkin kita ganti dulu momentumnya ke pemilihan jurnal lagi, tapi yang kemarin belum selesai. Jadi seperti itu. Nanti saya menyesuaikan aja nih kondisi lapangannya seperti apa. Ketika nanti kayak kemarin kita mau diskusi tentang kajian pustaka, banyak diskusi tentang linearitas. Ya nggak apa-apa. Kebetulan saya agak ngerti, punya pengalaman gitu ya. Yang ekstrim-ekstrim itu kayaknya saya juga punya pengalaman gitu. Nggak harus dari saya sendiri, tapi dari lingkungan saya atau kolega saya di universitas-universitas di Indonesia ini. Baik, mohon izin Bu Destia, saya mau share screen. Untuk memilih jurnal ya yang kelihatan ya. Sudah terlihat. Oke, saya besarin. Jadi seperti ini. Yang harus kita lihat kemarin sampai di sini ya. Jadi ketika kita selecting jurnal itu salah satunya adalah memang harus sebidang ilmu. Nah, nanti kita praktekkan bagaimana memilih jurnal dengan SJR. SJR itu sekarang ada tambah fasilitas yang jurnal yang mirip bidang kita itu ada. Kalau kita nyari sesuatu ketemu terus dicarikan lagi, itu ada pertanyaan mau cari yang mirip gitu. Nah, tadi malam saya iseng nyari Nature gitu ya. Nature itu SJR-nya itu 15. Impact jumlah SJR-nya. Yang jurnal kita itu rata-rata 0,11 gitu. Nature itu 15. Q1 sejak tahun 2009. Jadi dia itu kayak memang luar biasa. Dan dia multidisiplin ilmu. Itu saya pengen ngerti aja, Nature itu kayak apa statusnya sekarang. Memang dia top end dunia itu. Yang paling ujung, jurnal yang paling dicari. Dan
citation anunya 20 per paper. Gila itu. Jadi nggak ada yang ngalahin memang. Apalagi multidisiplin ya. Oke, kembali ke sini dulu. Jadi sesuaikan bidang ilmu kalau menyeleksi, kemudian target audiensnya siapa, yang kemarin saya sebutkan tuh kalau praktisi, saya membayangkan tadi kalau bidang education mestinya apakah untuk sesama dosen peneliti atau untuk gurunya. Ya, kalau di dunia pertanian ini apakah untuk peneliti atau penyuluhnya. Kalau untuk kedokteran itu apakah untuk peneliti dokter, peneliti bidang kedokteran, atau untuk dokternya, atau untuk pasiennya. Jadi ini ternyata penting. Dan jangan pernah membayangkan ketika di bidang ilmu tertentu, misalnya kedokteran gitu, targetnya adalah, atau di pertanian itu targetnya adalah peneliti. Ketika kita cari jurnal, ternyata kita disarankan kalau kamu cari audiens yang lebih banyak, carilah ke gurunya, bukan dosennya gitu. Karena papermu itu pas untuk guru gitu. Padahal kalau kita nggak ngerti sering asal Q3 atau Q1 atau Q2 kan begitu. Nah itu kalau dicari lagi itu ada audiensnya, itu penting. Audiens jadi yang akan kita, sebetulnya jurnal ini manfaatnya ke siapa gitu. Itu juga pas kalau kita tembakkan ke tempat yang cocok. Nah, untuk menyeleksi jurnal itu juga paling pas itu setelah SJR gitu ya. Itu mengerti status. Tapi kalau kayak saya gini udah tahu semua ini jurnal yang akan saya tembak itu udah ngerti saya. Kalau di sana 21 juta bayarnya gitu. Kalau di sana 7 juta. Di sana gratis tapi harus temanya seperti ini. Saya nggak bisa ngikuti juga. Kalau bidang agak mirip-mirip ke lingkungan itu ini gitu. Saya itu akhirnya tahu sendiri dan punya list sendiri gitu bidang saya. Dan saya yakin ini teman-teman juga harusnya punya. Apalagi kalau punya grup peneliti ini, kerjaan ini lebih mudah. Lebih mudah karena waktu untuk mencari ini ternyata lama gitu. Ada jurnal yang bagus tapi gratis. Ada jurnal jelek tapi bayarnya mahal. Nah ini sering kontrari karena nanti terus nyangkut status dan acceptance rate-nya. Oke. Jadi kunjungi web jurnal, langsung ke scope and coverage. Jangan nyari yang ini dulu. Scope and coverage. Scope-nya itu bidang kita tercover enggak? Kalau tidak tercover sudah, enggak usah diterusin. Karena kalau nyari acceptance rates, kemudian article processing charge, apalagi publication fee, ada impact factor-nya, guideline-nya, ini butuh waktu. Belum nanti kalau mau ngecek kualitas editornya. Ya abal-abal enggak itu jurnalnya itu. Kemudian jadwal publikasi ini juga penting. Jumlah penerbitan per tahun. Kemarin ada diskusi kalau jumlah penerbitannya sering gitu, semakin jelek. Nah, kasih contoh ekstrim kan Nature ya. Nature itu kalanya malah per minggu itu, bukan per bulan. Karena masuknya itu per publikasi itu kalau nggak salah 20.000. Jadi kalau Nature itu agak sadis, begitu kita ngirim itu jawabannya mesin. Sering, ya kami terlalu penuh, mohon ke jurnal yang lain. Gitu loh, jadi yang jawab mesin. saking larisnya. Jadi Nature juga kalau kita udah, nanti kita cerita juga reputasi kita di jurnal, termasuk menghadapi rejection gitu ya. Itu masih panjang kita, ini kan baru hari ke-2 aja untuk karya ilmiah. Hari kedua, masih ada 8 hari lagi. 8 hari itu nanti mungkin separuhnya saya inginnya praktek untuk mencari tembakan ke jurnal mana. Ini termasuk harusnya dipraktekkan oleh bidang ilmu Bu Destia, Bu Leni, Bu Merli gitu. Itu dimasukkan di situ. Kalau bisa lagi ada jurnalnya yang sudah siap sehingga masuk kemana dia. Kemudian targetnya apakah Q1, Q2, Q3 atau Sinta 1 sampai 6. Nah, yang harus hati-hati ini kita ini kalau terutama kalau semua ini kan kita dalam rangka menunjukkan kinerja untuk naik pangkat biasanya. Nafsu kita untuk nulis itu kadang-kadang bukan pengen nulis tapi pangkat.
driving force-nya kita itu pangkat. Pengen jadi profesor nanti at the end gitu. Nah, sehingga discontinue status itu hati-hati nanti nggak diakui ini untuk pangkat. Jadi mengerikan ini ya. Sudah capek-capek udah bayar 20 juta tahu-tahu discontinue gitu. Jadi terus ya Allah nggak ada gunanya gitu loh. Ya. Kemudian hindari predatory journal. Jadi discontinue ini yang mengeluarkan itu Scopus ya. SJR itu ada tulisan discontinue, tapi SJR itu pakai Scopus. Jadi SJR itu langganan database-nya Scopus. Dan SJR selalu terlambat dibanding Scopus datanya. Karena apa? Scopus itu ngasih karena membeli ya, proses jual beli. Scopus itu menyetor ke SJR itu sekitar tiap tahun sekali. Kalau saya baca itu dia nyetornya tiap bulan April atau Mei. Jadi setelah itu kosong kan. Kalau ada kemajuan atau pengunduran atau penurunan kualitas atau peningkatan kualitas di masing-masing jurnal, itu paling pas lihatnya di Scopus. Nanti kita bisa lihat di Scopus Review namanya. Itu ada status jurnal itu berapa. Itu malah tiap bulan berubah. Kalau ada perubahan. Ya. Kemudian yang lain adalah hindari predatory journal ini. Ini yang paling sering adalah kita dapat kiriman undangan. Begitu kita publish, ada alamat email pasti dikeroyok oleh predatory journal ini. Yang nanti saya tunjukkan itu sampai membayarnya hanya $4. Padahal normalnya itu ada yang 2.500, artinya hampir 25 juta. Itu hanya $4 atau $10 itu. Ada iming-iming lagi bebas apa. Itu karena stok papernya sudah kehabisan, jadi kurang lebih begitu. Nanti kalau korbannya nanti kita sendiri itu, misalnya papernya terlalu bagus dimasukkan ke situ, nanti dihargai rendah sama reviewer pangkat, gitu. Jadi dan itu kalau sudah dipublish kita nggak boleh publish lagi loh. Makanya penyerahan jurnal itu hati-hati karena data kita termasuk di situ. Kalau nanti kurang bagus ya rugi kita. Oke, ini kemarin juga kayaknya yang terakhir ini ya. Hasil seleksi jurnal itu terus manfaatnya apa? Yang jelas mengurangi kemungkinan penolakan manuskrip. Kalau kita salah jurnal itu langsung yang jawab pertama itu adalah administraturnya. You sudah sesuai skop atau tidak gitu. Kemudian pemilihan jurnal yang baik dapat meningkatkan jumlah citasi tadi, jumlah impact factor-nya tadi. Kalau semakin banyak, itu masih banyak citasi. Nah, tapi kalau jumlah citasi ini menjadi pedoman juga agak susah, karena Bapak Ibu sekalian kalau nulis sesuatu yang mudah dimengerti mahasiswa, pasti citasinya tinggi. Susah tuh itu. Kita bikin kualitas, tapi kalau pengen kualitas itu masuk jurnalnya Q1, kalau Q1 itu disitasinya malah jarang. Tapi kalau pengen citasinya banyak, itu malah yang mahasiswa S1 bisa nyitasi. Oh, masif itu jadinya. Itu ya. Itu saya serahkan aja. Orientasinya kemana gitu. Kemudian ini publication fee-nya ini berapa? Ini penting karena juga nyangkut nanti prediksi lama waktu antara submission, accepted, under review, publish. Ya, ini masih ditambah lagi sebetulnya. Submission, under review, kemudian refining, respon terhadap yang ditolak, boleh diperbaiki atau enggak, terus kirim lagi, baru accepted. Nah, normalnya memang accepted, publish. Accepted itu tinggal nunggu publish. Nah, jurnal yang bagus biasanya accepted-nya misalnya bulan ini September, publish-nya sudah dikasih tahu Januari atau Maret gitu. Next edition berarti mungkin 3 bulan kemudian. Kalau dia 3 bulan, kalau 1 bulan ya mungkin next edition berarti bulan depan. Kemudian kalau kita berhasil milih ini ya lebih terekspos oleh pembaca yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada kartun yang saya senang sekali karena ketika kita mau submission itu yang mau jegal itu banyak. Ada bawa parang, bawa gergaji gitu ya. Ada bawa kampak ini dan saintis semua ini, reviewer nih.
Ini ibaratnya kayak algojo untuk sampai di accept itu ini Profesor bawa paper itu udah mau dibabat ini. Saya senang sekali lihat apa kartun ini, ya. Jadi yang kita nanti bahas salah satunya peer review. Peer review itu ya ini ada reviewer gitu. Nah ini yang algojo ini di hire atau dibayar oleh editor. Kadang-kadang gratis. Kalau kita diundang sebagai reviewer, jangan nanya, aku dapat duit berapa. Lupakan, itu kehormatan. Kehormatan untuk kita dipercaya oleh penerbit yang berqualified untuk menjadi reviewer atau editor part-time dari suatu jurnal. Gitu. Nah, ini menarik sekali. Jadi ada mungkin ini yang bagian format, ini bagian substansi, ini bagian administrasi 2 biasanya. Terus udah lainnya satu grup reviewer itu biasanya 2 sampai 3. Ya. Tapi di luar itu ada administrator yang nyangkut, ini formatnya sesuai enggak, fontnya sesuai enggak. Kalau enggak dan dia laris, dia langsung bilang tidak sesuai format, silahkan sampai ke jurnal lain. Misalnya gitu. Jadi kalau jurnalnya itu sepi paper, ya dia mau diperbagi, kami tunggu hasil perbaikan tanggal sekian, gitu. Yang lain ini, jadi jurang dalam itu sering begini. Ini paper accepted di sini, kalau udah sampai sini kita nyanyi-nyanyi, kayak bangga banget ini. Nggak ada duit tapi bangga banget ini. Jadi sekarang kalau S3 kan diminta ini. Kalau nggak bisa lulus gitu loh. Buktinya mana papernya gitu. Kayak Bu Lulu kemarin cerita itu. Ya. Nah, setelah disubmit gitu itu ini ada gambar seperti ini bagus. Nah, ini ada sum minor apa? Paling bagus ini. Accepted with revision. Sum minor change, misalnya fontnya kurang besar atau apa, itu enak sekali. Terus diminta revise and resubmit. Tapi dia itu sebenarnya tertarik tapi butuh data tambahan gitu atau jumlah sampelnya ditambah. Terus kemudian di rejected. Ya, rejected, ditolak. Nah, kalau udah ditolak ini biasanya kita frustasi ini, tuh merenung. Tapi memang saran semua yang saya baca dari pengalaman teman-teman yang ditolak itu be positif aja. Nah, untuk yang ditolak atau diminta di-revise gitu ya. Lakukan segera, tapi jangan terlalu cepat juga. Kalau terlalu cepat itu kesannya apa ya? Dengan cepat bisa merespon gitu. Jadi ada standar juga normalnya kalau kita merespon tuh berapa jam atau berapa hari gitu. Jadi yang kata kunci yang penting itu sebenarnya apakah chief editor itu akan mempersilahkan kita untuk merevise atau resubmit paper kita. Tuh. Nah, mari kita praktek bagaimana mencari betul searching journal. Ini contoh yang saya dapatkan di di Hindawi. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian cari jurnal, itu langsung terjun aja ke selain SJR, langsung ke webnya jurnal, seperti yang saya sarankan tadi. Ini saya ke Hindawi, sehingga saya tahu persis ongkosnya berapa. Ini acceptance rate-nya 12. Artinya kalau yang nyerahkan 100, yang diterima itu kurang lebih 12. Itu ya. Nah ini kalau hematologi, ilmu tentang darah ini, hanya 8% malah. Jadi yang nyerahkan 100, yang akan diterima itu 8. Ini pengalaman mereka. Terus di sini ada kalau ingin turn around papernya, sejak kita submit sampai ada keputusan ditolak atau diterima atau dipublish itu berapa hari? Itu 59 hari. Yang ini lebih lama. Sudah acceptance-nya rate rendah, submission-nya 72 hari. Lebih panjang. Nah, dari yang accept final ini, terus ada revisi dan seterusnya, terus siap dipublikasi, dari keputusan itu 25 hari.
agak cepat memang. Kemudian citation score-nya ada 3.800. Tapi yang saya tertarik itu bukan citation score-nya, tapi APC-nya ini loh. Duit yang harus kita bayar ketika lolos di sini. 775, berarti berapa nih? Kali 13.000. Lumayan ya. Lumayan nih berarti sekitar. Banyak, Pak. Nah, kalau lihat ini saya langsung KO saya. Kecuali ada di usulan dana itu boleh kita ngajukan ini gitu. Yang sekarang ini kayaknya nggak boleh, tetapi kalau kita lolos ini dapat 15 juta gitu loh. Nah, tapi untuk maju ini kan sudah store dulu sebanyak $775 ini. Gitu. Nah, ini untuk Hindawi ini, yang lain banyak sekali ini. Kebetulan Hindawi itu saya senangnya dia itu jurnalnya ratusan gitu loh. Terus kita bisa ngeklik di sini, milih yang mana, terus bahkan bisa filter gitu loh. Filter apakah acceptance rate-nya, apakah APC-nya atau apa gitu. Kira-kira begitu. Kemudian, nah ini kalau menggunakan SJR. Ini bidang saya coba. Nah ini belum ada duitnya berapa, tapi saya udah tahu ini misalnya ini sekitar 10 juta sekarang, nomor 4 ini. Nomor 4 ini. Dulu 7 juta, saya pernah diterima di sini nggak bisa bayar. Mungkin 10 tahun yang lalu. Kebetulan orek-orek itu, saya waktu itu belum model Q1, Q2 gitu kan. Sekarang udah Q1 malah. Jadi ini Korea BIS. Tapi seminarnya pokoknya Asia. Ini contoh bidang ilmu saya gitu ya. Nah, yang menarik itu bisa aja negara mana. Tapi sekarang ini kalau bidang saya ini yang Q1 banyak di mana? Itu malah banyak di Cina. Ini contohnya ini Animal Nutrition Information Approaching Agriculture itu Cina ini. Sama Mesir malah. Yang bidang saya ini. Jadi walaupun dia bahasa Inggris, tapi negaranya itu ternyata beda di mana-mana. Oke, ini contoh. Nah ini saya ingin Bapak Ibu sekalian praktek ini yang bidangnya boleh ini apa misalnya gitu, bisa praktek habis ini. Saya ingin lihat, kita bisa lihat bersama apa yang terjadi gitu, J. Kemudian, nah kalau kita diundang, ada jurnal yang undang kita gitu, atau kita ingin tahu statusnya berapa, Q1 atau Q3 gitu. Itu bisa main di sini. Jadi diklik di SJR, ini alamatnya schemagojr.com. Nanti diketik di sini, enter, ketemu ini kan. Ketemu ini ranking berapa gitu, terus dicari. Dia Eurasian Journal of Bioscience, European Asian gitu. Terus dicek, dia dari country-nya Turki gitu. Terus dia ini yang sering menjadi area kita. Kita ini boleh nggak nulis di ini? Nah ini ditembak ini dulu. Dia boleh ada 3 topik ya, topik besar gitu. Jadi 1 bidang agriculture and biological sciences. Kemudian ada biochemistry, genetic and molecular biology, dan environmental science. Nah, 3-tiganya ini masing-masing punya anaknya dan lain-lain. Tapi nyangkut tetap biochemistry, genetic and molecular biology ini. Oke, kalau kita udah cocok, lanjut. Tapi nggak cocok, jangan diterusin. Nanti kita terlalu menikmati yang nggak kita butuhkan akhirnya. Nah, ini kalau kita lihat bawahnya, itu bisa ngelihat ini. Ini statusnya berapa? Yang agricultural and biology itu bisa aja ini. Dulu ini pernah Q1 ini berarti. Tahun 2015. Jadi turun dia itu. Sekarang jadi Q4. Nah, yang ini kita hati-hati juga nanti kalau kita naik pangkat atau ngurus untuk ini, kita harus melihat. Kita misalnya nulis di agricultural and biological science-nya untuk jurnal itu ya. Euro-Asian tadi. Ternyata Q4 gitu loh. Tapi kalau kita lihat tahun ini,
Ada yang model seperti ini, tahun 2015 ini Q2 atau Q3, ini Q1. Untuk Environmental Science sama Agricultural Biological Science itu Q1. Padahal kalau kita lihat jurnalnya di sini Q4 gitu loh. Tapi untuk bidang ini dia atau subjek ya, subjek bidang ilmu yang akan kita tulis itu bisa Q2 atau Q3, beda dengan yang biochemistry ini yang Q4 misalnya gitu. Jadi harus kita lihat. Nah, kalau sudah seperti itu kita go to homepage-nya dia. Kalau statusnya seperti ini. Nah, ini kan SJR-nya 2019 itu Q4 dan 0,14 nih. Itu yang seiran dengan Nature itu hampir 16. Luar biasa itu. 15, berapa? Nanti kita bisa cek angkanya. Oke. Nah, kemudian di SJR itu kita sekarang ada fasilitas ini yang dulu sepertinya enggak ada. Mencari jurnal yang mirip. Jadi find similar journal. Nah, ini tinggal diklik aja. Diklik quartile berapa, all countries. Sekarang ini all countries itu enggak penting ternyata. Bagi saya enggak penting. Yang penting itu harganya berapa gitu. Karena kalau udah masuk kuartil 1, 2, 3 kan kita udah tahu. Berikutnya adalah harganya. Nah, itu membalik ke homepage-nya itu. Nah, ini contoh kalau saya tadi kan nyari Euro Asian Journal. Ada yang apa? Subjek areanya ini beda-beda. Oke. Nah, ini contoh kalau kita nyari yang lain similar. Nah, ini kalau dilanjutin misalnya, ini bisa berlanjut kita ke webnya dia atau ketemu European Asian Journal of Bioscience ini. Terus diklik instruction for author. Cari ini. Terus kalau pengen tahu papernya kayak apa sih yang terbaru, ya klik aja di sini. Current isunya apa. Diklik. Terus nanti ada contoh jurnalnya. Nah, ini kalau diklik instruction for author, udah ini di-download aja. Kan ada di sini harus pakai apa nih? Text should be written in Word, spasinya 12 Times New Roman. Nah, ini yang kita ikutin aja. Termasuk di sini ada spesifikasi halamannya tipe apa, hurufnya tipe apa, jarak spasi berapa gitu ya. Oke. Berikutnya adalah kalau kita pengen lihat contohnya kayak apa sih jurnalnya itu. Oh, kayak gini. Nah, tapi kita kan nggak bikin ini kiri-kiri sama bunga-bunga ini mereka. Kita hanya bikin teksnya ini sesuai dengan format. Bagusnya kalau kita sudah tahu jurnalnya seperti ini, kita nulisnya akan seperti ini. Perkara dia minta kita suruh membiruin atau enggak, itu enggak penting. Ikuti aja formatnya. Gitu. Nah, kalau sudah format kita, scope and aim-nya sudah dapat, terus ini terakhir ini jadi. Oh, kayak gini gitu. Terus, loh ini kok abstraknya aneh. Kok ada material dan metode ditulis? Biasanya kan enggak ditulis ini. Ya kita ikuti aja. Kita ikuti aja misalnya background bold titik 2. Ini harus persis ini. Kita juga seperti ini. Result titik 2. Jangan result titik. Itu sering ditolak kita. Dan reviewer itu mangkel kalau kita sloppy. Sloppy itu tidak sesuai dengan aturan yang sudah diberikan dan jelas. Itu bikin mangkel gitu. Nah, contoh di sini yang sering bikin kita harus tertib itu misalnya tulisan negara itu harus besar semua. Di beberapa jurnal yang lain enggak.
Tapi jurnal ini semua negaranya minta besar. Gitu. Oke. Baik, yang lain adalah dari ranking jurnal itu kita juga bisa nyari yang lain, misalnya negara. Kalau tertarik gitu ya. Tapi saya ini jarang pakai untuk main-main aja, pas refreshing gitu. Apalagi yang kita pengen misalnya, aku pengen yang Malaysia aja apa sih. Nah ini kita sebut aja Asian. Nanti ketemu itu apa data-data mereka gitu. Berikutnya adalah jurnal yang nggak jelas. Nah ini kalau kita entry di SJR, nanti ada kalimat seperti ini. Sorry, no result were found. Mohon maaf, nggak ada hasil yang saya temukan gitu. Nah ini menunjukkan bahwa jurnal itu belum terdaftar di SJR. Tidak di SJR berarti tidak di Scopus. Pasti. Karena SJR langganannya Scopus. Nah, ini paling simpel ini. Kalau kita pengen jurnal internasional, undangan-undangan yang lewat email itu, tolong dicek, masukkan ke sini. Saya itu diundang berapa, tiap publish itu langsung ada undangan itu. Saya cek di sini hanya satu, mungkin dari 8 itu hanya satu yang ada, itu pun Q4 gitu. Jadi dia sangat-sangat berharap kita store paper ke sana gitu. Tapi ingat kalau kita udah store paper itu harus kita anggap setengah hilang ya. Kecuali gagal terus kita dikembalikan oleh mereka. Itu malah lebih bagus daripada diproses lama nggak jelas gitu. Oke, ini contoh undangan ke saya ini ya. Ceritanya macam-macam gitu. Nah ini Asian Journal of Research in Crop Science. Ini kalau tak cari nggak ada itu. Nah, terus dia macam-macam iklannya. Nah beberapa jurnal itu memberi kayak Asian Journal of Research in Crop Science tadi nyebutkan ini. Kalau tadi kan 700 ya. Yang ini 77 aja nih. Bahkan kalau kita hanya minta PDF aja 40 cuman. Jadi ini juga bisa menjadi kecurigaan. Tapi ada yang gratis ya, bukan yang gratis terus jelek ya. Karena ada beberapa ternyata yang kalau tak kejar itu dia gratis karena dibeli oleh perusahaan obat gitu. Gratis 10 tahun ke depan itu udah ditanggung oleh perusahaan obat. Itu kayak sponsor sepak bola itu. Jadi dia membeli hak untuk publication, digratiskan, tapi membeli juga dia wujudnya kan nggak beli, itu dimiliki, itu enggak, tapi lebih biar auditnya itu gratis. Oke, ini contoh jurnal yang menurut saya nggak bagus gitu. Ini jadi dia kayak ngiklankan. Ini namanya semua internasional ya. Yang bidang saya aja ada berapa? 16. Namanya gagal lagi. Asian Food, Asian Journal of Asian gitu ya. Tapi kalau kita cek di sini unik ini. PDF-nya rate-nya 500, diskonnya 91. Jadi kalau kita ngajukan nanti cuma suruh bayar 45. Gitu. Kenapa? Karena ada diskon, harusnya 500 gitu. Tapi kita kan nggak ngerti nih, 500 itu dia tulis sendiri nih. Terus diskonnya 91, 92, yang ngarang sendiri terserah dia. Toh. Terus suruh bayar ini, kalau APC-nya segini gitu. Dan luar biasa ini bisnisnya ya, karena ini Science Domain Internasional yang menerbitkan banyak jurnal ini, jurnalnya itu 112 ya, dan semua ada diskonnya. Nah kalau ini kita ketik mungkin ini ada yang laku di SJR, ada yang enggak gitu. Nah ketik aja. Yang lain adalah kalau kita milih jurnal itu dicek saja editornya. Jurnal yang bagus itu nama editornya pasti ada. Kalau nama editornya ada, di copy aja atau dimasukkan ke Index Scopus itu. Siapa dia itu? Apakah benar rumahnya di universitas itu? Atau dia memang pebisnis yang pura-pura jadi editor gitu. Nah ini untuk ngecek ini.
Biasanya kalau jurnal yang bagus, editornya banyak dari berbagai negara. Nah, itu bisa kita cross-check juga. Terutama chief editornya. Nah, ini caranya. Masuk aja ke Scopus Preview gitu. Nanti akan ketemu ini. Author last name. Nah, editornya masukkan aja situ. Kadang-kadang dia ngaku dari institusi mana itu. Ketikkan aja institusi ini, affiliation-nya dimasukkan. Misalnya Bu Destia, tulis ini aja. Terus affiliation-nya ngaku di mana. Kalau Universitas Fed ada, ya berarti ada. Kalau enggak, berarti dia ngarang. Bohong dia. Oke, berikutnya adalah open access sama traditional journal. Ini termasuk milih ini. Nah, ketika milih apakah open access atau traditional, itu ada 4 faktor utama yang harus kita lihat. Pertama adalah visibilitas, kemudian biaya, prestis, dan kecepatan. Hampir sama dengan di atas, tapi ada visibilitas. Visibilitas itu jurnal open access, itu lebih banyak yang mengakses dan membaca. Ya. Sehingga unduhan teks lengkap pun itu lebih tinggi, 80% lebih tinggi. Kalau unduhan PDF-nya 42%, artinya semua lebih tinggi gitu. Bahkan pengunjungnya pun yang unik, artinya pengunjung unik itu bisa bukan bidang kita. Itu 23% lebih tinggi gitu. Nah, problemnya adalah biayanya gitu. Sehingga di sini disebutkan bahwa open access itu hanya biaya kecil saat pengajuan gitu ya, untuk menutupi biaya editorial. Cuma nanti muncul setelah pasca penerimaan. Gitu ya. Contohnya jurnal tradisional itu biaya per halaman 100 kan. Sampai 250. Kalau ada gambar warna bisa sampai 150 sampai 1000. Jadi kalau kita nulis itu sudah mulai harus mikirin gambarnya kita warna enggak gitu. Kalau ilmu kedokteran itu penting. Misalnya contoh paru-paru yang dia cerita paru-parunya warna putih gitu. Berarti kan warnanya harus putih. Kalau di situ warnanya beda, misalnya paru-paru yang sikat ditunjukkan dengan warna hijau. Kalau nggak berwarna kan nggak bisa. Nah itu ada casnya itu sampai $1.000 untuk warna aja. Kemudian jurnal open access, pemrosesan artikel itu bisa $8 sampai 5.000. Ini makanya harga itu penting, tolong dilihat betul. Jangan sampai ada yang modelnya gini. Publication fee 100, tapi APC-nya untuk proses itu 600 gitu. Ya, sama saja. Jadi 700 kalau diterima total gitu. Jadi itu harus dilihat betul. Biayanya itu bisa APC-nya atau di publication fee-nya. Oke, dalam beberapa kasus penulis dapat mengajukan keringanan biaya. Terutama yang masih muda dan dapat proyeknya kecil gitu. Ini ada, biasanya nyangkutnya umur. Nah, kalau saya ini udah nggak lolos terus ini. Kalau itu mesti young and dynamic researchers gitu. Jadi yang masih muda dan masih semangat meneliti. Nah, kalau dari sisi prestis, memang jurnal open access itu mungkin tidak dikenal. Hanya orang yang aktif sekarang ini buka open access. Ya. Dan banyak yang belum yakin kualitas publikasi open access. Oke, sekarang kecepatan. Kalau dari kecepatan publikasi seperti apa? Jadi 70% penulis itu pengennya cepat dipublikasi. Betul toh? Jadi ini menjadi waktu yang paling penting gitu. Kemudian 85% ini juga meyakini bahwa kecepatan pengiriman sampai keputusan itu sangat vital. Kapan mereka itu harus menerbitkannya. Jadi intinya adalah milih jurnal itu menjadi penting banget gitu. Karena peneliti butuh itu. Kalau kita itu memang karena negara berkembang, gaji kita masih kecil ya. Kalau saya bandingkan dengan Thailand itu dosen baru aja udah 20 juta sampai 30 juta rupiah. Kita belum.
Oke, ini tips untuk yang jurnalnya itu yang akan kita pilih gitu. Sudah disebutkan tadi beberapa gitu ya. Open access itu menjadi pilihan salah satunya kuat. Sekarang banyak sekali. Tapi jurnal open access itu banyak juga yang hanya tujuannya menghasilkan uang. Itu yang kita sebut sebagai predator. Itu tujuannya duit ya. Kalau lihat isinya nanti macam-macam itu. Ada kalau di bidang pertanian itu ada soseknya, ada agroteknya, ada tanahnya, ada teknologinya, campur baur gitu. Dia nggak spesifik gitu. Kemudian yang repot itu adalah kalau kita submit ke jurnal predator itu paper kita ditahan itu. Ditahan. Nanti mungkin dia memainkan kalau kita langsung diam-diam kita kirim ke jurnal yang lain, publikasinya ganda gitu. Reputasi kita jelek banget itu. Dan kemungkinan kalau predator itu paper kita itu dengan alasan apapun itu nggak diizinkan ditarik loh. Karena dia memang orientasinya duit gitu. Oke. Sekarang tanda-tandanya beberapa seperti apa gitu ya. Jurnal itu udah menunjukkan keinginan minta uang di saat kita mau submit. Dan ini hubungannya hati-hati kita hak cipta untuk karya penulis loh ya. Ini yang tadi nggak bisa ditarik tadi. Terus dewan editorialnya sangat kecil. Atau kalau ditulis dalam kurung segera hadir. Coming soon gitu. Ngawur. Ya. Kayak tadi, penerbit tunggal mengelola 112 jurnal tadi. Nggak jelas itu isinya apa. Ya, ada beberapa penipuan tuh harusnya dia misalnya volumenya baru 1. Dia tulis saja ngawur. Volume 18 gitu. Jadi kesannya udah 18 tahun. Tapi kalau kita cek papernya nggak ada. Yang tahun sebelumnya nggak ada. Nah makanya kita harus melihat betul itu. Atau penerbit tunggal mengelola banyak jurnal. Jurnal mempromosikan selalu ada tempat. Jadi dia bilang masih ada slot, tapi tidak pernah muncul gitu loh. Kita punya. Terus kita lihat aja tampilan webnya, profesional atau tidak. Kalau profesional itu seluruh komennya kalau diklik keluar itu, keluar isinya. Tapi kalau enggak itu yang enggak saya pernah visit itu tulisannya under construction gitu terus. Jadi langsung kita jangan milih itu. Kemudian yang ini abal-abal betul ini yang nomor 6 ini ya. Dia mencatat afiliasi nasional atau internasional, tapi nggak cocok dengan lokasi ataupun editorial board-nya. Nama dia misalnya bidangnya biologi, itu afiliasinya sama engineering gitu loh. Nah ini bohong. Kemudian kesalahan-kesalahan yang lain, contohnya adalah kesalahan mendasar dalam judul dan abstrak. Judulnya A, abstraknya B. Tentang cerita lain artinya memang nggak diseleksi gitu. Kemudian 8. Nah ini bisa jadi conflicting juga kayak Nature tadi. Judul maupun ruang lingkup itu bervariasi. Kalau yang jurnal multi subjek gitu, ya nggak apa-apa. Kayak nomor 8 ini, kalau Nature kita mau nyalain gimana? Orang Nature memang multidisiplin. Seluruh dunia udah tahu. Oke, Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya memang ini untuk acara berikutnya untuk peer review. Ya. Nah, apakah di antara Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan? Pertama, yang kedua, apakah Bapak Ibu sekalian ada pengalaman saat mencari jurnal ini juga sudah sampai misalnya ongkosnya berapa? Terus turnaround jurnalnya berapa lama? Acceptance rate-nya berapa? Kayak yang saya tunjukkan Hindawi itu harus dikejar. Kalau enggak, males tanya, itu tanya senior aja. Pak, jurnalnya biasa kemana? Nah, beres itu, enggak usah pusing. Terutama yang satu bidang ilmu. Satu jurusan, satu prodi. Itu pasti beres.
nggak tenaga sama waktu terbuang. Oke, monggo Bapak Ibu sekalian, kita diskusi. Udah hampir 1 jam. Silakan Bapak Ibu, bagi yang ingin mungkin bertanya atau sharing pengalaman, bagi yang sudah pernah submission di jurnal internasional ataupun jurnal Scopus, silakan Bapak Ibu. Kalau Dari belum Bu Yeni. mungkin ada yang bisa demo mencarikan, kita cari bersama gitu. Oke. Udah Silakan siap? Ibu Yeni. Ya, silakan Ibu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih waktunya Bu Destia. Ya Pak Duet, ini ada beberapa pertanyaan. Ya kebetulan tahun ini kan kami keluarannya jurnal internasional, nggih. Kalau tahun kemarin kami masih dalam ruang lingkup proceeding internasional, itu alhamdulillah bisa tercapai. Untuk tahun ini kami itu pelaksanaan penelitian itu kan kemarin sempat terkendala dalam rangka pengumpulan data begitu Pak, sehingga kami ada sedikit kesulitan. Kemudian kami juga menjanjikan luaran itu kan sampai subtet. Nah, ada sedikit permasalahan itu ya tadi menentukan jurnal tujuan itu Pak. Kira-kira yang cepat yang mana? Kemudian kemarin kami sempat cek akun Scopus kami, kok ternyata kami itu masuk ke afiliasi sebelah. Jadi bukan kami di Scopus itu sudah terdaftar, tapi afiliasi kami itu masuknya universitas lain seperti itu Pak. Itu kira-kira solusinya pripun gitu Pak Duet? Apakah kami harus email ke Scopus atau ke penerbit di saat dulu kita menerbitkan paper di proceeding Scopus seperti itu Pak Duet? Mungkin itu agak jadi masalah juga karena kami disinta jadi tidak masuk papernya. Oke. Oke, yang tadi nyangkut apa Bu? Yang pengumpulan data itu apa Bu? Saya kurang jelas pertanyaan. Pengumpulan data itu kami kan jadinya pengen tahu kira-kira jurnal yang bisa cepat dalam proses nanti reviewnya sampai dengan subtet. Kemarin sudah sempat mencari, kemudian disesuaikan dengan charge-nya juga, tanya teman sana sini, tapi belum ada jurnal tujuan pasti seperti itu Pak. Iya. Oke, jadi kemudian yang Scopus tadi. Saya nyoba aja mengurai satu-satu. Kalau yang bagus itu memang kalau Bu Yeni punya grup riset nggak? Ada Pak. Nah, kalau ada itu, kalau IPAH nyari gini, kumpul itu. Kumpul terus saling ngumpulin, nanti terus digabung itu. Nanti akan keluar, kayak teman saya ini, ada yang nyari bareng gitu, yang satu orientasinya Asia Pasifik ya, atau pokoknya bau-bau Asian and Australian gitulah, Pasifik. Terus ada yang Asia. Tahu-tahu pas kita nginjem gitu, nulis gitu, ada temen tuh store-nya ke Cekoslowakia Bu. Jadi terus sambil ketawa, Q2 aku. Harganya murah itu, sialan. Dia yang Eropa lebih murah ternyata. Lebih bagus kelihatannya gitu loh. Jadi memang kayak gitu tuh harus Bu, itu ribuan jurnal itu, gila itu. Ribuan jurnal, terus kadang-kadang contoh bidang saya aja Bu ya. Kalau nyari itu, saya itu bidangnya misalnya nutrisi ternak. Saya itu ternyata bisa masuk ke teknologi pakan, jadi feed technology. Bisa masuk ke environment technology, atau bisa masuk ke bahkan production. Padahal kalau di Indonesia itu sekatnya udah gila itu. Kalau kita ngambil produksi, terus kita ambil profesornya nutrisi, itu nggak bisa Bu. Kamarnya beda itu, Indonesia itu sekatnya itu kadang-kadang nggak mutu itu. Di irisnya itu terlalu tajam gitu. Ada teman saya yang di UGM itu, dia PhD-nya Perancis, bidangnya reproduksi. Contoh kecil ini Bu, reproduksi tahu nggih?
tentang alat reproduksi lah. Nggih. Hewan tapi. Terus dia itu di Prancis meneliti tentang penyakit yang direproduksi. Itu nggak bisa jadi profesor loh, Bu. Sama departemennya. Saya mikir, edan itu menurut saya itu gila itu. Orangnya pintar, publikasinya banyak, tapi diiris sama tadi. Karena di UGM itu ada departemen penyakit, penyakit pun dibagi bakteriologi, parasitologi gitu. Terus ada bagian reproduksi. Ya Allah, jadi dia itu kerjanya kebetulan di reproduksi, tapi S3-nya itu banyak penyakitnya gitu loh, Bu. Itu nggak bisa loh, Bu. Saya tuh heran tuh universitas besar aja. Tapi kalau di Jawa itu kan kadang-kadang kayak kekaisaran, Bu. Ada kaisar atau raja-raja kecil di pemilik ruangan prodi itu loh. Yang Sabdo Panditaning Ratu, kalau sudah pernah bilang enggak, ya enggak. Gitu loh. Padahal mungkin generasi mudanya bisa menerima. Nah, contoh yang kayak gini jangan diterapkan di IFET, Bu. Artinya kadang-kadang ilmuwannya udah bekerja keras sesuai bidangnya, cuman diiris oleh teman rekomendasi dari temannya sendiri bahwa dia itu nggak bisa jadi profesor penyakit reproduksi gitu loh. Padahal dia tuh publikasinya banyak di situ gitu. Loh kalau di tempat saya aja malah dosennya disuruh pindah, Bu. Masih bisa kita menerima gitu. Oke, gini kalau yang saya ceritakan kemarin tuh untuk ngurus pangkat dia itu bidangnya di Fakultas FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen. Kumnya udah cukup untuk profesor tapi belum doktor. Zaman dulu kan mungkin, Bu. Urutannya itu memang terus kudu S3. Keluar aturan S3 itu dia sekolah yang paling murah, paling dekat, yang dapat beasiswa. Dapatnya di UNJ, ambil manajemen, dilalanya manajemennya pendidikan. Dipulang, mengajukan profesor, ditolak, Bu. Karena apa? Lu bidangnya apa? Kalau itu ditolaknya nasional, Bu, pusat. Karena kum sebelum doktor itu manajemen ekonomi. Begitu dokternya keluar, loh, kamu kok manajemen pendidikan? Jadi itu ditantang. Kalau kamu mau jadi profesor, ya harus manajemen ekonomi. Track recordmu kok manajemen, karena track recordmu manajemen ekonomi. Nah, sekarang kalau kamu mau pakai mana? Kalau mau profesorship dengan bidang terakhir toh, manajemen pendidikan, kamu harus ngumpulin kum baru lagi, bidangnya manajemen pendidikan. Dan itu kalau itu saya terima, Bu. Kalau itu saya terima karena menyangkut track record-nya sama S3-nya, ya toh? Nah, teman-teman juga harus mikir seperti itu nantinya. Ini contoh jelek banget ini yang teman saya itu sampai aku udah lillahi ta'ala, pokoknya gitulah, udah nerima, happy aku sambil sedih mungkin ya. Aku terserah lah, pokoknya udah. Pokoknya tahun ini pensiun dia. Jadi itu untuk contoh ke semua memang. Di universitas saya juga contoh. Dia itu sampai dipindah ke fakultas. IKIP, FKIP. Biar nyari kum di sana. Tapi ya sudah 10 tahun ya nggak dapat, Bu. Udah aturannya udah berubah terus. Ya toh? Harus Q3 lagi. Ya setengah mati. Kebetulan dia bahasa Inggrisnya nggak begitu bagus. Jadi ya susah. Oke. Kalau afiliasi ke universitas lain, saya nggak tahu yang dimaksud itu apa. Kalau Ibu ngecek di nama Ibu gitu, terus nanti afiliasinya di universitas lain gitu, ya? Iya, Pak. Oke, kalau itu terjadi, kemungkinan Ibu mungkin dulu waktu nulisnya masih afiliasinya tempat Ibu sekolah. Oh, enggak, Pak. Karena beda dengan afiliasi waktu sekolah. Ya. Jadi kemarin kami mitranya itu kan dengan UNS. Ternyata kami yang ke-record-nya itu Universitas IFET-nya tidak ter-record, yang ke-record Universitas 11 Maretnya. Oke, Ibu coba dicek di papernya Ibu. Ya. Bu Yani kan mungkin ada yang dari UNS berapa, yang dari Ibu. Nah, yang punya Ibu itu tulis enggak Universitas IFET. Kalau itu enggak ditulis, Ibu harus terima apa adanya karena nama Ibu di situ enggak ada yang nama misalnya Dwatmaji 1, terus Bu Yani 2. Terus apa lagi Bu Maimunah 1. Nanti 1 berasal dari Universitas IFET, 2 berasal dari Universitas UNS gitu.
Nah, coba Ibu dicek aja yang nama Ibu yang diakui di jurnal itu, jangan-jangan Ibu masih afiliasinya itu semua kena label 1 UNS semua itu loh. Nah, itu sial namanya. Ada strategi gini malah bagus banget. Misalnya Bu Leni ini kan di IFED, ya toh? Karena belum PNS daftar ke UNES. Waktu proses itu, waktu dia lagi sekolah, itu masih statusnya di IFED. Tapi setelah sekolah nanti akan pindah ke UNES. Dia tulis itu, nakal Bu Leni itu. Nukilnya itu 1 dan 2 gitu. Afiliasi 1 IFED, 2 UNES. Aman. Nah, itu saya temukan itu. Karena saya kerja di Ban PT toh, mana papernya gitu kan. Random gitu. Pinter Bu, saya bilang gitu. Kebetulan dosen Universitas Dharma Gelang kemarin saya visit itu. Pinter itu. Tapi ada buku, tak tanya toh ini, buku kok diaku ini? Jangan-jangan diaku seumur hidup, saya bilang gitu. Artinya, kalau Ban PT kan TS-4 toh Bu. Ya toh? Ini jangan-jangan TS seumur hidup. Coba dicek aja. Cek tanggalnya Bu, terbitnya tanggal berapa. Itu masih di dosen IFED tadi, bukan di Universitas Tidar tadi. Ya dibuang, ini nggak boleh diaku. Karena berarti Ibu itu bukan kinerjanya prodi sekarang, tapi kinerjanya udah universitas lain, prodi lain gitu. Nah, itu harus yang seperti itu kita harus sekarang cermat, Bu. Ya, cermat. Termasuk tadi yang kemarin saya bilang, kalau Ibu komunikasi sama yang teman saya ini udah mau profesor, papernya satu-satunya yang Q3 itu nggak diakui. Semua udah publis loh, Bu. Cuman waktu bukti, diminta buktinya sama reviewer pangkat itu dari Jakarta, dia buktinya jujur diserahkan semua. Ternyata ada bukti email terakhir itu setelah tanda diterima publication, siap dipublish, itu ada komunikasi lain. Mohon data diserahkan. Mohon data, saya nggak lihat sendiri, tapi teman saya cerita. Nah, cuman gara-gara ada komunikasi mohon data diserahkan, kok dianggap publikasinya nggak bagus gitu loh. Itu nggak diakui, Bu. Ada harganya, tapi nggak boleh untuk syarat wajib profesorship-nya. Nah, kayak gitu harus hati-hati sekarang. Nah, sekarang pertanyaan saya ke Bu Yen itu, apakah dulu afiliasinya ditulis tuh Universitas IFED? Ibu coba dicek papernya aja. Sebenarnya saya ada beberapa artikel, Pak. Ada yang tanpa mitra, itu saya tuliskan juga Universitas IFED. Itu juga nggak masuk. Tapi waktu di pencarian, itu kan auto search gitu. Di Scopus itu saya search-nya Universitas IFED, keluarlah nama saya dan Bu Indri, Bu Dwi itu. Tapi affiliation name-nya itu kok bisa 11 Maret University. Itu Oke, juga itu afiliasi di Scopus, Bu? Nggih, Pak. Nggih, mungkin kalau gitu nggak apa-apa. Maksudnya nggak terrekod di pangkat kita sih nggak masalah. Tapi kalau Ibu lebih dicek, kalau untuk pangkat itu lebih ke, saya nggak tahu, tapi kalau Ibu nggak puas itu hubungi aja Scopus itu bahwa afiliasiku salah. Atau malah Ibu bisa ngedit, saya nggak tahu. Saya belum punya problem kayak gitu. Yang sering problem itu begini, Ibu. Ibu itu sering ngakunya kalau jurnal internasional atau ngaku gini loh. University of IFED, IFED University, atau Universitas IFED. Nah, ini seluruh IFED itu harus bersatu itu. Ngomongnya apa? Itu penting itu. Karena kalau IFED University itu beda sama University of IFED, misalnya gitu loh. Nah, ini di semua penulisan kita di IFED itu harus sepakat kita mau pakai yang apa. Kenapa IPB menjadi Universitas IPB? Itu karena IPB-nya udah populer. Dia nggak mau tetap namanya IPB aja, tapi kalau mau ganti universitas, masa Universitas Bogor, jelek banget, reputasinya terlalu turun gitu loh. Itu kan, sehingga namanya dia Universitas IPB. Diketawain orang Indonesia ya biarin, karena IPB-nya kalau di-search, IPB-nya dapat. Jadi itu sampai ada diskusi. Ya, silakan Ibu.
dengan afiliasi itu tadi. Ini saya juga pernah pengalaman Pak Dwat. Ketika memasukkan afiliasi Universitas IPEK itu tidak muncul di dalam pilihan. Ya. Terus? Ya, kali mungkin nggak kalau misalnya mungkin afiliasi kita itu belum masuk ke dalam apa ya database jurnal tersebut atau bagaimana? Saya kebetulan sudah pernah publish artikel jurnal Pak di IJSTR, tetapi saya menggunakan afiliasi lain, jadi tidak menggunakan Universitas IPEK, tetapi itu masuk di dalam rekod Sinta saya, jadi masuk. Cuman masalahnya di Sinta saya itu kemudian ada artikel-artikel lain yang juga masuk ke dalam apa namanya rekod publish saya. Padahal itu bukan punya saya. Nah, gimana itu, Pak? Ya, kalau publisher merekod yang lain biarin aja, Bu. Tapi yang harus kita urus itu sebetulnya dia masuk sister enggak? Karena itu nyangkut masuk Simlib Tamas enggak? Ya pokoknya yang nyangkut karir kita, nyangkut profesorship kita, nyangkut pangkat kita, jabatan fungsional kita, tolong diurus. Oke. Itu penting banget itu. Makanya sekarang afiliasi itu jadi penting ini, terutama teman-teman yang saya tahu persis di beberapa universitas swasta yang baru terutama, itu dosennya itu pengen pindah. Nanti dia tuh artinya pengen pindahnya banget, sehingga kalau aku terima jadi PNS, aku pindah gitu loh. Itu banyak itu, PTS itu banyak yang seperti itu, yang baru terutama. Nah, dan itu diungkapkan oleh Pak Rektornya sendiri. Beberapa itu bilang begitu. Musuh kami itu hambatan kalau di SWOT itu salah satunya adalah threat-nya itu dosennya pada pergi. Nah, dosen yang mau pergi ini hati-hati juga karena afiliasinya itu ke record juga itu. Tapi kalau udah niatnya pindah kan masa bodoh lah afiliasinya. Yang penting aku happy gitu kan. Nah, kalau Bu Maimunah sama Bu Yeni tadi worry dengan afiliasinya, saya nggak tahu Google Scholar itu bisa diedit, Bu. Sinta itu larinya ke Google Scholar. Afiliasinya, linknya. Jadi kalau Google Scholar-nya Ibu diedit, nanti pasti di sisternya atau di yang ngelink ke situ masih berubah. Nah, tinggal kan Ibu nyiapin bukti-buktinya itu. Kan ada bukti biasanya kan suruh di refer ke paper mana, apakah itu di web, apakah Ibu harus upload. Saya nggak tahu, kebetulan saya belum banyak ngisi sister, tapi teman-teman yang kemarin ngisi sister, diedit di sister misalnya, itu nggak berubah di Simlib Tamas, nggak berubah, di yang lain nggak berubah. Ternyata induknya adalah Google Scholar. Persis informasi yang ada di ini kemarin di Open Knowledge Map itu, Ibu nggak bisa ngedit di situ. Itu ngeditnya harus di BASE atau di PubMed karena dia langganannya ke BASE sama PubMed. Nah, kalau yang dikti ini kayaknya banyak ya kayak SJR lah. SJR itu nginduknya ke Scopus. Itu. Jadi kalau Ibu ngedit di SJR itu kayaknya ini salah. Induknya Scopus ya, Ibu protesnya ke Scopus. Saya nggak tahu ruang untuk kita protes bahwa ada afiliasi yang salah itu di Scopus ada nggak? Saya bayangin ada, Bu. Saya bayangin ada. Ya. Kan kita ada Scopus ID toh? Ada. Ya. Coba juga, Pak. Logging itu terus dilihat ada fasilitas nggak bahwa ada kesalahan dan itu mengganggu institusi saya. Kalimatnya agak besar aja, mengganggu institusi saya, kinerja institusi saya jadi menjadi turun karena afiliasinya saya yang kerja di situ nggak terrekord gitu. Kalau bisa ngedit sendiri bagus. Kalau di Google Scholar itu bisa ngedit sendiri loh, Bu. Kemarin ada teman yang demo gitu, karena di sister itu banyak yang problem seperti itu. Banyak yang hilang juga, Pak, artikelnya. Iya. Kalau nggak terrekod mungkin iya, tapi kalau hilang kayaknya saya belum pernah, Bu. Yang hilang itu kalau jurnalnya berubah.
Ya, jurnalnya itu dicari, artikelnya tidak muncul, padahal sudah pernah publish. Seperti itu. Oke, artikelnya nggak muncul, terus Ibu kok nyari nggak ada gitu nggih? Ya, Itu bisa karena jurnalnya Ibu itu nggak dikenal atau nggak diakses oleh si pengepul istilah saya. Pemilik database itu. Kemarin kita sebut pengepulnya itu. Jadi mungkin Ibu harus nyari pengepul yang lain. Ibu pernah nyoba belum jangan ke Google izin toh. bertanya, Pak. Gimana Bu Maimunah? Ya, izin bertanya Pak. Ini kan tadi untuk ngecek jurnal yang terindeks Scopus lewat SJR nggih. Nah, kebetulan saya pernah publish artikel, tetapi ketika kita cari di SJR-nya itu tidak muncul Pak. Tetapi di artikelnya itu ada terindeks Scopus. Nah, ini bagaimana cara untuk mengcross-check-nya Pak? Tetapi artikelnya ada dan memang rekodnya juga ada. Seperti Oke. itu. Kalau itu kemungkinan begini Bu. Jadi si jurnal itu memang nggak dikenal Scopus. Tapi jurnalnya itu biar laku, dia bilang ada simbolnya Scopus. Yang saya tadi bilang loh, afiliasinya ngapusi. Itu. Nah, memang sebelum nulis itu, kalau dia bilang Scopus, tolong dicek dulu di Scopus ada jurnal itu enggak. Kalau enggak ada, berarti Ibu itu ditipu. Gitu loh. Silakannya, mangkelnya, papernya udah pada dipublish. saat sebelum publish itu ada Pak. Oke, berarti biasanya indeks Scopus berapa tahun sekali Pak? Coba sekarang dicek Ibu, coba bisa share enggak? Dicek, ada lagi enggak? Karena bisa aja tulisannya itu discontinue gitu. Coba Ibu bisa share. Bentar, saya share. Oke, sekedap Ibu. Belum bisa share screen. Sekedap. Sampun Ibu. Dicoba Bu. Coba. Coba langsung ke SJR, Bu. Di SJR-nya itu tidak ditemukan, Pak. Tidak Oke, coba muncul. nama jurnal lengkapnya, Bu. Tadi kan Ibu singkatan aja. Nah. Ya. Coba diulang, di entry lagi, Bu. Nah, di copy aja coba. Ya, Pak. Oh, ini Pak muncul kan ya Pak? Nah, ada kok Bu. Oh iya ada. Coba diklik lagi Bu. Ya. Nah, coba paling bawah coba. Oke, Ibu nulisnya bidang apa? Development, Engineering, atau Management of Technology? Saya kemarin masuknya di multidisiplin. Saya di manajemen Pak, pendidikan. Oke, coba diklik yang coklat itu berarti Q4 Bu ya? Ya, kemarin masuk di Q4. Ya, masih Q4 berarti. Nah, itu bisa kita turun juga ngelihat powerful enggak isi jurnal ini. Coba turun Bu, coba. Impact faktornya. Mana tadi? Impact faktornya berapa? Oh, enggak lengkap ya. Biasanya coba ke bawah lagi, Bu. Biasanya ada kata-kata lengkap itu.
Kok pindah ini? Ah, ini, Bu. Ya, coba turun lagi, Bu. Terus yang paling bawah itu. Naik, Bu, naik. Tadi ada tulisannya yang coba ini ditutup, Bu. Guest post on 200 sites ini diklik itu coba naik lagi dikit, Bu. Naik. Yang ada tanda Q berapa sekarang? Yang ada impact. Ah, ini sebentar. Nah, ini stop, Bu. Naik, turun dulu. Turun dikit lagi. Ini yang biasanya paling sering dilihat. Terus turun lagi. Stop. Nah, ini, Bu. Jadi malah sekarang kuartilnya nggak jelas loh, Bu. Tadi kan Q4. Ya toh? Iya. Jadi sebetulnya Q4 itu tahun berapa itu gitu loh. Jadi sekarang ini nggak jelas dia. Itu. Publish 2020, Pak. Iya, coba Ibu. Artinya ini unik ini. Karena kuartilnya nggak ada nih. Tapi petanya ada. Coba naik lagi. Petanya tadi kan Q4 toh kayaknya. Coba. Iya, di Q4. Coba naik. Nah, stop. Nah, itu kan 2019, Bu. Makanya dia bilang yang 2020 belum ada. Harusnya 2020 sudah ada itu. Setoran April itu sudah ada. 2021 nggak ada, nggak apa-apa. Nah, ini saya juga baru ketemu jurnal yang kayak gini nih. Maksudnya ini menarik ini. Saya selalu ngecek status kuartil yang paling bawah itu. Bukan kuartil di petanya. Kalau itu menggambarkan apa per topiknya atau per subjek yang ditulis di jurnal itu. Tapi begitu dicek di bawah, malah belum terindeks Scopus. Itu kan Q4 toh, Bu. Tapi itu 2019 loh, Bu. Iya. Ya toh? Saya begitu turun, coba Ibu turun lagi. Yang kotak ini kadang-kadang nipu ini, agak menipu. Terus turun. Terus satu tadi kotak kecil. Nah, ini Bu, stop. International Journal of Scientific not yet assigned quartile. Nah, kalau saya kayak gini, saya nggak akan nulis ke sini, Bu. Itu. Tapi Ibu kan sudah kebacut nulis di sini. Sudah di-publish lagi, ya toh? Nah, ini yang bikin mangkel nanti di sistem kepangkatannya kita dinilai sebagai jurnal yang tidak bereputasi, Bu. Nggak bisa diakui padahal, berarti, Pak, atau bagaimana? Padahal dulu bereputasi, ada status kuartilnya, toh? Iya, masuk di Q4. Nah, itu belum nanti kalau di tapi ini terlepas dari ini ya, kita nggak ngomong pangkat ini, tapi kebetulan kan kita semua kalau nulis ini dalam rangka jabatan fungsional. Nah, ini kalau saya ini nggak akan saya tulis di sini gitu loh, kurang lebih, karena di Japfung nanti nggak dinilai. Atau dinilai tapi rendah pun dipotong gitu loh. Misalnya ini dinilai 20 misalnya toh. Itu pasti nggak boleh untuk wajib naik pangkatnya itu loh. Harus lain gitu ya, Pak. Tapi angkanya tetap dihitung. Maksud saya gitu. Angkanya dihitung itu terserah yang menilai tulisan Ibu itu, karena ini nggak jelas mesti malah tambah diplotot itu, Bu. Papernya bagus nggak gitu. Silakan itu. Agak repot gitu loh. Oke, tapi nggak apa-apa, Bu. Ini udah publis kok. Ya toh? Mau apa lagi? Ya, kita terima aja. Ya. Oke, tapi saya senang ini Ibu bisa melihat sendiri, nggih. Jadi kalau saya menjadi reviewer pangkatnya Ibu, itu kurang lebih, lo nggak jelas kok, Bu, gitu. Jurnalnya. Apalagi kalau ditagih, Ibu publikasi tahun berapa? Ini 2020, Pak. 20 malah nggak ada. 2020 malah nggak ada. Terus nanti Ibu ditanya komunikasinya.
Jangan-jangan kirim Maret langsung di Maret tanggal 1 langsung dipublish 30 Maret gitu. Mepet banget gitu Enggak, kelihatan. itu masa tunggunya 8 bulan, Pak. Lah, aduh, apalagi 8 bulan, Bu. Kan tadi di presentasi saya juga begini, Bu. Ada cerita, Ibu itu ditahan selama mungkin biar Ibu nggak bisa lari ke jurnal lain. Strateginya mereka yang abal-abal itu. Yang penting Ibu udah bayar APC-nya, nanti publication fee-nya beda lagi. Misalnya begitu loh. Nah, kalau udah bayar, terus terserah dia mau dikeluarkan kapan. Ibu udah terpenjara itu papernya. Kan gitu toh. Jadi ternyata ada strategi seperti itu yang dihadapin oleh, apalagi Ibu papernya ini ke India loh, Bu. India ini lagi banyak yang diplotot itu. Saya juga ada saya juga ada satu yang Pakistan email seperti itu. Ya, Bu, saya itu ada satu yang di Pakistan tuh discontinue lagi, Bu. Discontinue itu lebih parah dibanding ini. Jadi diakui tapi nggak bisa untuk naik pangkat wajibnya. Kira-kira begitu, Bu. Di Turki, Pak, tapi sudah putus asa duluan, jadi enggak tak lanjut. Oke, ada yang lain? Pak Duet, berarti untuk kasus Bu Mai tadi, jurnalnya berarti tahun 2019 itu masuk ke Scopus, tapi setelah itu mungkin tidak bisa masuk ke kategori Scopus gitu, ya, Pak? Berarti? Iya. Oh. Iya, yang agak repot tuh di situ. Nah, nanti kalau ditelusuri lagi bisa ditanyakan ke Scopusnya. Coba Ibu buka Scopus review jurnal itu. Karena si SJR itu kan terlambatnya hampir setahun. Nah, itu bisa dicek namanya Scopus review. Terus Ibu nama jurnal tadi dimasukkan. Itu kadang-kadang statusnya lebih jelas. Karena Scopus kan cuma nariin aja. Si SJR itu memanfaatkan Scopus. Yang saya bilang itu, Scopus itu store data. SJR pun mengakui, Bu. SJR itu, mohon maaf, SJR itu langganan Scopus. Bayar Scopus dikirim tiap bulan April, Mei. Tiap tahun. Gitu loh. Diolah sama SJR. Karena Scopus mungkin ngolahnya ya nggak sempat. Terlalu banyak bisnisnya. Dia memanfaatkan gitu. Ada bisnis lain yang namanya SJR itu. Coba nanti kalau Bu Maimunah tolong dicek di Scopus review, statusnya Q berapa, itu ada. Kalau itu per menit itu atau per bulan, bukan per tahun seperti SJR. Kemarin gitu. Sebelum publish, Pak, ya, Pak. Sebelum publish itu informasinya, jadi pas pada saat tahun kita publish itu dipastikan bahwa jurnal tersebut masuk Q4 pada saat itu. Ya. Tapi kan setelah kita sudah publish kan terus selanjutnya kita nggak ngecek ya, Pak. Kadang reputasi jurnal itu kan bisa sesuai dengan perjalanan, bisa turun, bisa stuck, bisa juga naik kan, seperti itu ya, Pak ya. Iya. Oke. Jadi coba dicek aja di Bu, Scopus review. Nah, ketik aja Scopus review, nanti Ibu akan digiring ke, silakan ngecek gitu. Itu lebih canggih itu, lebih apa ya? Ya kita harus nyari ke situ. Dia lebih update lah. Karena dia yang langsung berhubungan dengan paper-paper seluruh dunia, terus diserap sama Scopus gitu. Nah, hasil serapan ini dibeli oleh salah satunya yang langganan itu SJR gitu loh. Nah, SJR itu di story tiap April, Mei atau Maret, April, pokoknya sekitar bulan itulah. Jadi bisa dibayangkan SJR itu ngolahnya ya repot itu, data diolah macam-macam sehingga ketemu Q4, Q3, Q2 itu. Tapi kalau pengen ngerti betul sekarang ini Q4 atau malah jangan-jangan Q1 sekarang, saya nggak tahu, itu di Scopus review. Itu menjadi bukti lain, Bu Maimunah. Tidak hanya SJR. Ya, Scopus review itu. Ini apa? Baik, Bapak Ibu, silakan.
Jika ada yang ingin bertanya atau sharing pengalaman. Pak Duat, berarti kalau misalkan kita mau memasukkan atau kita mau mencari jurnal yang terindeks Scopus, berarti kita juga harus melihat kestabilannya ya Pak. Takutnya iya. misalkan, nah itu melihat kestabilannya kira-kira kita bisa memprediksi, oh jurnal ini itu sepertinya stabil nih, kayaknya kemungkinan untuk awalnya Scopus kemudian tidak terindeks Scopus, nah itu kemungkinannya kecil. Nah seperti itu bagaimana Pak Duat? Melihat prediksinya itu. Jurnal yang bagus itu salah satunya impact faktornya bagus dan terbit sudah puluhan tahun. Nah, saya nggak tahu tadi Bu Maimunah, kalau bisa dilihat lagi sebutnya impact faktornya berapa, gitu kan? Nature itu 15, gila itu, ya. Coba dilihat lagi Bu Maimunah. Tadi itu jawab punya Bu Destia itu. Terus kalau secara tradisional begitu Bu Destia. Jadi kita cek jurnal itu udah lama muncul enggak gitu. Udah lahir lama enggak? Kalau bidang saya tahu persis itu. Journal of Animal Science yang terbitan Amerika itu udah tahun 30-an itu. Dengan format yang berbeda-beda ya, tapi itu terus rapi tiap trimester itu, tiap 3 bulan tuh keluar terus ya. Saya masuk tahun 81 itu ya, kuliah 81 itu sampai sekarang tuh yuk keluar. Kalau itu tak jamin itu. Dan itu bisa diindikasikan di impact faktornya. Ya kayak Nature itu loh, 15. Coba dilihat Bu Maimunah, bisa share lagi yang tadi itu. Kita bisa lihat tuh trennya itu di misalkan di ininya Pak, di atau dilihat aja berapa impact faktornya berapa coba. Di sini. Saya pengen tahu kayak apa tuh. Ini menjawab pertanyaan Bu Destia. Saya juga selalu melihat itu. Tapi akhirnya nanti Bu Destia kalau udah hafal, itu nggak akan ribut kita. Ini mulai lahir tahun berapa misalnya gitu kan. Terus ada di sini ada. Nah, yang palsu itu sering di sini yang kanan itu afiliasinya ini ngarang dia. Hanya ada simbol Scopus, simbol SJR, simbol apa lagi base, simbol apa di kanan itu sering bohong gitu. Dan Bapak Ibu sekalian harus paham guys, tidak semua jurnal itu senang Scopus loh. Artinya dia nggak daftar juga ke Scopus gitu. Nah, saya untuk bidang saya belum hafal. Maksudnya saya yakin untuk bidang Ibu juga harus nyari sendiri tuh. Teman-teman di Amerika, Eropa itu. Di mana Pak untuk mengikuti? Coba turun Ibu, coba turun. Di situ ada sering online submission. Nah, itu loh simbol-simbol ini. Ada simbol CC, ada simbol apa. Kan nggak banyak ini afiliasinya. Sponsornya maksudnya. Ini afiliasinya Pak ya? Iya, yang kayak gitu Bu. Ada Scopus, ada apa gitu loh. Karena kalau dia nyantumkan itu tanpa izin ya di sue dia, dituntut dia. Nah, yang lain dari SJR-nya Bu, coba dari SJR tadi lagi Bu. SJR-nya. Tarik ke SJR-nya Bu, itu yang tadi Bu. Webnya SJR. Di sini Pak. Nah, itu turun coba. Apa peta indeksnya kayak apa coba tadi? Turun sedikit. Itu ya, International Journal of turun. Stop. Turun lagi, tadi kok hilang. Ini iklannya ditutup aja Bu, di close iklannya tuh. Menu-menuin. Nah, stop. Lah kan 0. Itu loh, SJR 2020 0 ini loh Bu. Ini kalau ini bertubi-tubi nih, kuartilnya nggak kecatat, impact faktornya nggak kelihatan, gitu kan? Jadi, udah
elek banget gitu kalau dari sisi sini. Yang ideal tuh yang 0 ini kan 15 tuh si Nature itu. Hampir 16, tertinggi di dunia itu, 16. Kita itu biasanya angkanya 0,5, 0,1, 1,2 gitu. Nah ini kan 0 putul ini, toh. Oke, jadi yang dilihat salah satunya ini kotak kecil ini Bu, International Journal of Scientific ini ada not yet assigned quartile, gitu kan? Nah ini udah meragukan nih. Kalau kita mau nulis, udah baca gini, udah lupakan, nggak usah diteruskan ke rumahnya dia. Daripada nanti kecewa malah beruntun-runtun terus. Gitu. Tapi kalau sudah pernah submit ke situ ya sudah, kita terima aja. Mau apa lagi ditarik nggak mungkin, udah dipublish kok. Ditulis lagi ke lain plagiarisme. Ya toh? Kalau mau tembus jurnal lain itu biasanya yang normal Pak, selain dari ciri-ciri yang tadi disebutkan oleh Pak Duet ya, ya masa apa namanya, ketika submit, kemudian ketika ada yang harus direvisi setelah selesai direview gitu, biasanya berapa lama Pak sampai dengan publish? Ini untuk jurnal yang benar Pak maksudnya. Oh, jurnal yang benar. Ada yang gini Bu, Ibu dibuka, coba Ibu sekarang nyari, akhirnya Ibu harus nyatet itu, betul nyatet sini. Catatannya adalah Ibu nyari di subjek, coba masuk ke ini Bu, apa? SJR. Itu ada jurnal, terus Ibu bidangnya ketik, gitu kan? Yang list country kalau nggak salah ya. Jumlah jurnal di yang bidang Ibu, itu mesti bikin kaget kita itu banyak banget gitu. Nah itu di jurnal ranking itu. Jurnal ranking. Klik. Tuh. Nah, oke. Nah sekarang ini kan masih kalau di ranking mesti langsung Q1 dulu. Sekarang Ibu jangan baca dulu, nanti emosi kita. Karena ada ribuan itu ya. Naik Bu, pojok, atas lagi. Balik, ini seluruh negara ini soalnya. Ibu naik lagi. Ya, di mana Pak? Naik lagi terus. Nah Ibu ketik di situ subjek Ibu apa? Itu all subject areas. Yang kiri itu, kiri, pojok ya, kiri itu. Kotak. All subjects area, all subject areas. Kiri-kiri Bu. Bukan situ Bu, ini loh. Oh saya juga nggak bisa nunjukin ya, ini saya bilang ini, oh nggak kelihatan ya. Kiri bawah Bu Mai. Di atas only open access jurnal itu, nah, ada itu. all subject areas itu Bu. All subject areas diklik, atasnya dikit. Atasnya dikit. Nah, klik. Nah, Ibu mau bidang apa? Ketik aja bidang Ibu apa itu. Kalau itu semua area di dunia ini Bu, ada engineering, ada peternakan, ada biologi, ada sosial, militer masuk itu. Nah, Ibu itu pilih itu, klik dulu. Bu Mayuna, diklik. Mana Pak? Nah, itu diklik Ibu milih apa? Turun dulu Ibu turun. Nah, milih apa bidangnya? Itu sesuai abjad tuh A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ibu bidang apa? Nah, bidang apa? Oke, social science. Terus tunggu dulu social science, terus Ibu itu all subject kategori itu tambah lagi. All subject kategori kanannya Bu. Nah, klik. Nah, terus turun lagi education. Saya nggak tahu Ibu education atau bukan. Ada development, ada education gitu. Oke. Terus Ibu mau seluruh negara boleh. Tahun 2020 boleh langsung apply misalnya. Ibu mau Asia atau terserah.
Kalau saya sekarang seluruh dunia orang harganya yang penting kok, ya toh? Toh semua pakai bahasa Inggris. Oke, sudah. Terus di apply. Oke aja. Ya. Sudah tunggu, Bu. Oke, turun sekarang udah kelihatan mungkin, Bu, coba. Oh, belum. Nah, ini. Naik. Ini semua Ibu tadi kan ngeklik open access. Jadi ini semua yang open access nih. Coba Ibu naik lagi ke atas. Tadi Ibu ngekliknya open access. Nah, Ibu mainnya di sini. Nah, ini kan Ibu diklik open access. Coba kalau di on kan semua. Di off kan itu open access-nya. Oke. Apply. Lagi jalan ya. Oke, sudah kelihatan Ibu ini. Nah itu Ibu main di situ. Sekarang Ibu mau nembak yang mana? Ini ada Indonesia, Bu. Journal of Mathematics Education Q2. Terus Jurnal Pendidikan IPA Indonesia itu Q3. Jadi ini contoh aja kalau kita tertarik ke Indonesia itu karena bisa komunikasi aman sama si itu toh. Komunikasi sama, apalagi kalau kenal sama penerbitnya atau chief editornya. Jadi bisa komunikasi duluan gitu. Oke. Nah, Ibu kalau udah pengen lihat ini baru diklik itu. Ibu tertarik yang mana? Contoh misalnya Pak ya, saya klik. Nah, misalnya itu diklik aja. Itu langsung juga menuju ke mereka. Nah, coba turun. Turun Ibu, turun. Ini kan sudah masuk SJR toh? Ya. Oh, belum ya? Ah, ini? Sudah. Terus turun. Langsung menuju yang tadi, Bu, yang nah, Q3. Tadi di sana Q4 toh? Q3 tadi, Pak. Oh, Q3. Ya sudah. Ini kan 0,21, Bu. Hidup ini. Impact faktornya ya. Ini lebih bagus dibanding yang tadi punya Ibu pertama tadi. Ini ada harapan gitu loh. Oke, nah kalau udah gini Ibu tuh nyari harganya berapa kan gitu bayarnya. APS-nya berapa? Nah, gimana nyarinya di situ, Pak? Cara taunya bayarnya berapa? Ada enggak, Pak, di tampilan? Di sini nggak ada, Ibu coba naik lagi ke home-nya dia. Di sini, masih di sini ya. Terus. Oke, terus naik. Naik. Sebentar nih homepage tuh, Bu. Turun dikit, turun. Nah itu homepage. Itu biar tuh, Bu. Oh, stop. Nah, klik. Nah itu menuju ke rumah dia. Ini dia, itu loh. Nah, kalau sudah begini, Ibu ngetik for author. Ibu kan udah yakin nih, udah bener nih. Nggak usah dicek editornya sekarang, udah yakin lah. Nah, Ibu langsung for author. Nah, itu ke bawah, Bu. Ini autornya kayak apa? Nah, itu. About the journal author guideline register login. Oke, Ibu ngetik author guideline. Oke, turun. Nah, ini dilengkapin nanti ada harganya, Ibu. Tapi kadang-kadang kayak gini gratis loh, Bu. Jadi jangan terlalu misalnya Q1 pasti bayar tinggi, itu enggak loh. Iya, biasanya mahal, Pak. Iya, itu bisa macam-macam. Jadi di sini contohnya, di sini nanti kalau diterusin coba ada harganya enggak, Bu? Coba ke atas, Bu.
APC-nya berapa? APC-nya ada berapa coba? Tidak ada, Pak. Oke, ini kan harus kita ikuti ini, nggih. Perintahnya manage Scrum. Nah, terus turun Bu. Kalau ini teksnya sih. Teksnya. Coba turun Bu. Ini ada isinya. Terus turun yang pokoknya nyangkut harganya berapa. APC. Tidak ada penjelasan. Oke, kalau nggak ada Ibu harus login. Login nanti diberitahu apa? Oke, ini pakai API style, berarti Mendeley kan mengcover itu. Bu Desya, ya toh? Oke, Pak. Jadi ini enak ini pakai API. Apa? Nah ini dicari aja Bu. Di rumah ini sekitar inilah ada harganya itu. Nah, yang sering membingungkan tuh dia pinter Bu. Diumpetin tuh harganya sehingga kita udah bikin gitu toh Bu. Terus nanti tuh ketahuan dia biaya submission adalah sekian itu rasido gitu loh. Makanya saya pernah kayak gitu, rasido aku larang kok gitu. Jadi ini harus kan kita saya nggak tahu kalau Bu Maimunah memang duitnya banyak nggak mikir duitnya harus bayar berapa gitu ya. Enggak lah Pak. Pak satu lagi Pak Duet. Kadang di setiap jurnal itu mereka menyediakan proofreader Pak untuk merevisi artikel kita. Nah itu sebaiknya bagaimana Pak? Kita menggunakan proofreader sendiri atau kan kadang kan orang kalau yang nggak pengen repot gitu ya Pak untuk merevisi sudah diserahkan saja ke pihak pengelola jurnalnya gitu, nanti tinggal bayar berapa gitu. Atau kita lebih baik kita koreksi sendiri, kita revisi sendiri menggunakan proofreader lain gitu, atau bagaimana Pak? Karena kadang ada jurnal-jurnal, saya juga nggak tahu ya reputasi jurnalnya itu memang bagus atau tidak, karena harus dicek ulang seperti yang tadi disarankan oleh Pak Duet. Tapi kadang memang mereka sudah mempersiapkan proofreader dan kita wajib untuk mengikuti alur yang mereka punya seperti itu Pak. Nah, ini bagaimana Pak? Menarik itu. Saya nggak pernah pakai proofreader. Saya pakai ini aja, Grammarly. Terus dibaca diulang-ulang. Terus saya juga belajar bahasa di jurnal itu. Kalau kita udah satu bidang ilmu mesti kayak ngerti kita. Oh kayak gini ini kurang sesuai. Ini masih terlalu di bawah standar gitu. Itu J. Terus itu bisa kita ngetes sendiri Bu. Nanti di acara berikutnya itu Bu Maimunah kalau punya draft bahkan bahasa Indonesia pun bisa kita mainkan menjadi nanti Grammarly-nya 90% malu, gitu. Pak. Ada sebenarnya tapi saya malu nanti docek Pak Duet. Enggak lah Bu, kita ini latihan bareng kok. Akhirnya kan paling tidak ada draft yang sudah direvisi. Saya punya satu artikel yang sudah saya kirim sebenarnya, tapi masih menunggu respon dari pihak pengelola jurnalnya. Cuman memang saya sendiri juga nggak yakin dengan tulisan saya itu karena sudah berbahasa Inggris, cuman kan translate-nya ya ala kadarnya lah Pak. Nggak apa-apa. Nggak pede kalau mau di klinik. Itu kita bedah nanti Bu. Kalau enggak nanti bedah punya saya aja. Kalau pada rikuh-rikuh gitu. Sebetulnya kan untuk manfaat kita sendiri. Kalau saya senang dibedah terus. Ya guyonnya itu gini. Ini aibnya semua orang tahu gitu loh Bu. Nanti punya saya aja yang kita bedah gitu ya. Saya tunjukkan hasil dari jadi saya udah komunikasi sama publisher tapi IOP ya. Tapi kurang lebih sama siklusnya. Jadi ada seminar terus akan dipublish lewat IUP. Itu bahasa Inggrisnya kan ketat juga. Syaratnya adalah bahasa Inggrisnya harus Grammarly. Malah karena penyelenggaranya orang Indonesia,
Dia nggak mau pusing. Bayangin kalau ada 100 manuskrip terus harus diseleksi bahasa Inggrisnya oleh dia. Bayar berapa kan gitu. Jadi dia langsung memberi syarat gini. Semua yang akan dipublish adalah yang lolos Grammarly di atas 90%. Satu. Kedua, harus lolos Turnitin minimum 20%. Gitu. Dua-dua lolos ini tak jamin tanggal, tolong diserahkan tanggal misalnya 1 Oktober gitu Bu. Itu yang bikin stres. Karena terus memperbaiki angka itu, masih naik turun tuh. Turnitinnya kalau dirubah plagiarismenya langsung drop Grammarly-nya gitu loh. Jadi itu prosesnya sampai 3 kali Bu. Baru lolos. Nah saya nanti ingin nunjukin nggak usah pakai Turnitin, nggak usah yang berbayar lah. Itu bisa Bu. Saya sekarang ini kalau dengan Grammarly terus tapi nulis terus tak edit lagi pakai Grammarly, nulis lagi. Itu sudah 90% otomatis tuh Bu. Tapi Turnitinnya mungkin belum. Tapi kalau semakin banyak bahasa yang kita pakai sendiri, pasti Turnitinnya rendah. Teorinya gitu. Karena berarti kita udah paraphrasing. Gitu. Nah, saya sebenarnya pengen tahu punya kalau besok ini kemarin yang janji Bu siapa ya? Bu Lili ya Bu Desya ya? Bu Dia sepertinya Bapak. Oh Bu Dia. Kusbian tadi. Sepertinya. Bu Dia, nanti tambah Bu Maimunah kalau kerso ya tahu tinggal aibnya tersebar ke seluruh dunia gitu. Nggak apa-apa. Jadi nanti kalau nggak pakai aib saya, istilah saya ya. Ini guyon aja ini. Jadi nggak apa-apa. Kita akan latihan, terutama saya punya pengalaman teman saya Bu ini. Dia itu saking semangatnya untuk bahasa Inggris itu sampai membayar orang datang ke rumah, dosen nih yang dibayar nih. Dia presentasi di seminar mau ke Filipina nih. Seminar itu dia nggak pede, terus dia itu membayar temennya untuk nonton dia sama memperbaiki dia kalau dia presentasi. Belum papernya loh itu Bu. Baru ngomongnya aja. Terus saya semangati, Bu jangan khawatir. Ini ibu-ibu kebetulan. Udah senior juga, tapi pengen ikut gitu loh. Karena kita promosinya bukan seminarnya. Bu, nanti kalau ikut ke Manila, kita main ke mana loh Bu? Kota itu. Mall terbesar di Asia Tenggara. Gitu tuh seneng ibu-ibu. Nah itu terus latihan. Serius banget itu. Nah, saya ingin menunjukkan sebetulnya dengan bahasa Indonesia pun bisa jadi paper gitu. Yang bikin semangat tuh saya nunjukin gini, teman-teman yang bahasa Inggrisnya jelek, kalau seminar internasional jangan takut. Orang Thailand itu baca itu presentasinya, baca. Dia kan hurufnya aja huruf Honocoroko itu kan, susah setengah mati itu. Terus baca, nanti begitu question answer, ada yang pintar bahasa Inggris maju, nemenin. Dia kalau ditanya aja nggak ngerti kok, tapi ngomong kan bisa ngapalin kayak lagu Inggris toh, nyanyi gitu lah, ngomong berapa 10 menit itu bisa. Bayangin loh orang Thailand loh, 10 menit ngomong bisa, begitu diskusi macet dia. Nah itu ada timnya tuh maju terus saya membantu untuk menjelaskan. Nanti dia jawabnya pakai bahasa Thailand, nggak apa-apa, gitu. Tapi yang orang bahasa Inggris yang suka nyinyir itu malah orang India itu kayak gitu kok nggak bisa bahasa Inggris. Saya bilang ngawur itu, orang ini anak muda, ada yang senior pengen ke luar negeri kok dilarang sama orang India. Orang India kan bahasa Inggrisnya juga bagus karena dijajah Inggris toh. Thailand kan nggak dijajah, gitu loh. Jadi saya juga di forum sering ngomong gitu. Kamu hati-hati, ini kita itu lagi menyemangati kita dapat ilmu dari negara lain dengan bahasa yang mungkin dia terhambat loh. Kamu nggak punya masalah. Dia ngomong dia saja kan gini-gini. Kamu bisa nggak ngomong can I help you itu sambil yes. Ngomongnya pasti gitu loh, gede-gede gitu loh. Kayak film India itu loh. Tak suruh kamu kepalanya jangan goyang terus nggak jelas tuh. Kalau yes, no gitu. Jangan oke.
Itu kan bingung itu toh. Nah, saya juga bilang gitu. Kamu jangan sama orang yang nggak ngerti bahasa Inggris, jangan sombong, saya bilang gitu. Wah, berani aku karena aku kan lulusan Australia, berani ngomong gitu, atau? Oke, kira-kira Bu Maymunah besok dicoba ya, dibedah ya. Di sesi mungkin sehabis hari ke-4, ke-5 itu seru itu karena nanti bedah Pak. punya Bu Tapi Maymunah. jangan di ini ya Pak. Ya, sambil nyari jurnalnya nanti itu takes time banget tuh Bu Maymunah. Mencari jurnal yang cocok dengan bidang Ibu, tapi Ibu jangan batasi negara karena ternyata nggak ada hubungannya negara. Hubungannya kita nyari Q3 gitu loh. Harganya murah. Ya Pak. Kalau bisa gratis. Itu. Jadi itu jauh lebih penting kalau menurut saya. Pak, tapi apa namanya? Proses reviewnya lama dan panjang. Nah, nanti nyari yang cepat, Bu. Yang jurnal Teman-teman itu yang saya ada yang masuk di Q2, tapi ya itu revisinya luar biasa. Oke. Monggo yang lain. Monggo Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditambahkan? Baik, ini 2 jam berlalu tidak terasa ya Bapak Duet. Dari Oh ya, 2 pukul jam 10 terus sampai ini. jam 12 asyik ini diskusinya. Baik, karena sudah pukul 12, Bapak Ibu, untuk pelatihan hari ini mungkin cukup ya Bapak Duet? Iya. Baik Bapak Ibu, saya ingatkan jangan lupa mengisi presensi yang sudah ada di link chat Zoom. Kemudian untuk hari Kamis 23 September 2021 kita akan ada kegiatan untuk kegiatan yang kedua, pertemuan yang kelima, yaitu kegiatan dalam penyusunan metodologi dalam proposal. Jadi besok pagi hari Kamis pukul 10 sampai 11.30 kita ada kegiatan kedua Bapak Ibu pada pertemuan yang kelima. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar Bapak Ibu. Saya ingatkan lagi jangan lupa mengisi presensi. Kemudian terima kasih atas kehadirannya sehingga kita bisa berkumpul dalam diskusi yang hangat ini. Mari bersama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya selaku MC mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak. Izin lift, J. Nggih, Bapak.